Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sirindurwanti, NIM 2018 dari Program Studi Akuntansi Universitas Kuningan. Ingin menjelaskan analisis laporan keuangan PT Kiat Pulp and Paper Tbk periode tahun 2016 dan sampai dengan 2020. Sekilas mengenai profil perusahaan, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk didirikan di Republik Indonesia dalam kerangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 berdasarkan Akta Notaris Nomor 68 dari Ridwan Susilo tanggal 7 Desember 1976. Anggaran dasar perusahaan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor YA25/50/2 tanggal 9 Februari 1978 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tambahan Nomor 172 tanggal 3 Maret 1978 yang beralamat di Sinar Mas Plan Plaza Menara 2 lantai 7 Jalan MH Tamrin nomor 51 Jakarta 1350 Indonesia. PT Indah Kiat Pulp and Paper ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia kertas terbesar di Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di area seluas 550 hektar yang strategis karena dekat dengan pusat distribusi di Serang, Banten. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 1991 sebagai solusi pusat untuk semua kebutuhan akan kertas, kemasan, dan karton. Produk-produk buatan perusahaan ini tidak hanya memenuhi pasaran domestik saja, melainkan telah menembus pasaran internasional. Perusahaan ini telah mengekspor hingga ke negara-negara di Asia, Amerika Utara dan Selatan, Australia, Afrika, dan juga Eropa. Selanjutnya ke analisis perbandingan. Analisis perbandingan ini dapat dilakukan pada laporan keuangan satu perusahaan dari tahun ke tahun untuk mengetahui kondisi keuangan di mana yang terjadi saat ini dan mampu memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang. Analisis perbandingan ini ada analisis perbandingan neraca dan analisis perbandingan laba rugi. Yang pertama ada analisis perbandingan neraca. Terdapat saya mencontohkan hanya 4 akun. Yang pertama total aset, total likuiditas, total ekuitas, dan total likuiditas dan ekuitas. Terlebih yang pertama yaitu total aset. Total aset untuk tahun 2017 atas 2016 diperoleh dari total aset 2017 dikurangi total aset 2016 dibagi dengan total aset 2016 dikali persen sama dengan 11%. Begitu juga selanjutnya untuk perhitungan total likuiditas, ekuitas, total likuiditas dan ekuitas sama untuk perhitungannya dengan total aset. Selanjutnya ada analisis perbandingan laba rugi. Saya mencontohkan tiga akun yaitu total pendapatan, total laba bruto, laba sebelum pajak. Untuk perhitungannya sama dengan yang tadi, saya akan mencontohkan untuk total pendapatan yang 2017 atas 2016. Untuk perhitungannya yaitu total pendapatan 2017 dikurangi dengan total pendapatan 2016 dibagi dengan total pendapatan 2016 dikali persen. Hasilnya yaitu 11% dan seterusnya. Dan untuk datanya sendiri bisa diambil dari laporan keuangan neraca dan laba rugi. Selanjutnya yaitu ada
Analisis rasio. Analisis rasio di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas ini terdapat ada current ratio dan quick ratio. Untuk menghitung current ratio yang yaitu total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk nominalnya sendiri bisa dilihat dari laporan keuangan. Dan untuk contoh 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 bisa dilihat di grafik. Untuk perhitungannya sama. Begitu juga untuk mengetahui current ratio, yaitu total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Perhitungannya sama mulai dari 2016 sampai 2020. Dan untuk contoh hasilnya bisa dilihat dari grafik. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio leverage. Terdiri dari debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk menghitung debt to asset ratio di sini yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva. Saya mencontohkan yang 2016 sampai 2020 dan untuk hasilnya bisa dilihat di grafik. Dan untuk data nominalnya bisa dilihat dari laporan keuangan. Untuk perhitungan debt to equity ratio yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas. Saya mencontohkan 2016 sampai dengan 2020, hasilnya tinggal bisa dilihat di grafik. Ada analisis rasio activity terdiri dari aset turnover dan receivable turnover. Dan untuk menghitungnya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Contohnya bisa dilihat untuk 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 bisa dilihat di grafik. Begitu juga dengan receivable turnover. Cara menghitungnya yaitu penjualan dibagi dengan piutang. Selanjutnya analisis rasio profitabilitas. Ada gross profit margin dan return of equity. Untuk menghitung gross profit margin yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Dan untuk return of equity menghitungnya EAT kali 100% dibagi dengan total aktiva. Untuk contoh masing-masing bisa dilihat di grafik. Selanjutnya ada common size. Common size di sini yaitu angka-angka yang ada dalam neraca dan laba rugi menjadi persentase berdasarkan data tertentu. Yang pertama ada analisis common size neraca. Saya mencontohkan total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total likuiditas dan ekuitas. Untuk tahun 2016 tersendiri menghitungnya dari total aset 2016 dibagi dengan total aset 2016. Untuk total liabilitas, cara menghitungnya yaitu total liabilitas 2016 dibagi dengan total liabilitas dan total ekuitas 2016. Begitu juga dengan selanjutnya. Untuk perhitungannya bisa dilihat dari grafik. Datanya bisa diambil dari laporan keuangan. Selanjutnya yaitu common size laba rugi. Common size laba rugi saya mencontohkan 3 akun: total pendapatan, laba bruto, laba sebelum pajak. Untuk tahun 2016 total pendapatan
Cara menghitungnya yaitu dari total pendapatan 2016 dibagi dengan total pendapatan 2016. Hasilnya bisa dilihat dari grafik. Untuk laba bruto, cara menghitungnya yaitu laba bruto 2016 dibagi dengan pendapatan 2016. Begitu juga dengan yang lainnya, untuk perhitungannya sama. Ada analisis tren neraca. Analisis tren neraca ini untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan yang naik atau turun. Saya mencontohkan untuk sub akunnya ada jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, dan jumlah liabilitas dan ekuitas. Untuk mengetahui jumlah aset tersendiri, yaitu untuk 2016 diperoleh dari total aset lancar 2016 dibagi dengan aset lancar 2016. Untuk jumlah aset 2017 diperoleh dari total aset 2017 dibagi dengan total aset 2016. Begitu juga dengan yang lainnya, untuk perhitungannya sama. Selanjutnya ada analisis tren laba rugi. Untuk sub akunnya saya mencontohkan pendapatan, laba usaha, laba sebelum pajak, laba neto, dan penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Untuk 2016 saya menghitungnya dari total pendapatan 2016 dibagi dengan total pendapatan 2016. Untuk 2017 cara menghitungnya yaitu total pendapatan 2017 dibagi dengan total pendapatan 2016. Untuk perhitungannya sama seperti tadi. Dan untuk laba usaha, laba sebelum pajak, laba neto, penghasilan komprehensif lain setelah pajak, untuk perhitungannya sama. Analisis DuPont merupakan analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian atas aktiva yang mengalihkan profit margin dengan perputaran aktiva. Profit margin di sini untuk mengabaikan dana yang diinvestasikan perusahaan ke dalam aktiva untuk memperoleh laba. Saya di sini mencontohkan analisis DuPont tahun 2016. Akun-akunnya terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, biaya operasi, pajak, aset lancar, aset tetap, utang lancar, utang jangka panjang, EAT, total aset, total liabilitas, modal. Nah, untuk menghitung net profit margin di sini yaitu EAT dibagi dengan penjualan menghasilkan net profit margin. Terus untuk menghasilkan aset turnover yaitu penjualan dibagi dengan total aset menghasilkan aset turnover. Untuk hasilnya bisa dilihat saja. Dan untuk menghitung total liabilitas untuk menghitung ROI yaitu net profit margin dikali dengan aset turnover menghasilkan ROI. Terus untuk menghitung equity multiplier yaitu total aset, total liabilitas ditambah modal dibagi dengan modal menghasilkan equity multiplier.
Untuk menghasilkan ROE-nya yaitu ROI dikali dengan equity. Sekian untuk pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.